Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik berjaga-jaga. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang bukan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya akan mengambilkan dari bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 4 sampai ayat 7. Ya. Tetapi kalian bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu mengejutkan kalian seperti kedatangan pencuri. Saudara-saudara semua adalah orang yang hidup dalam terang, kalian tergolong pada siang yang terang. Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan atau yang tergolong pada malam yang gelap. Sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada dan pikiran kita harus terang. Pada malam hari orang tidur dan pada malam hari juga orang menjadi mabuk. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita harus berjaga-jaga. Ya. Diumpamakan sebagai satu hari, ada terang, ada malam, ada orang yang bangun dan ada orang yang tidur. Mengapa tidur di sini disimbolkan mengenai kondisi yang kaitannya dengan berjaga-jaga? Karena ketika seseorang tidur, sebenarnya dia menyerahkan seluruh hidupnya pada keadaan di sekelilingnya. Jadi ketika orang tidur, dia mau diapakan, dia tidak bisa berbuat sesuatu untuk melindungi dirinya. Apapun yang terjadi, ya dia akan menyerahkan hidupnya. Nah, itu melambangkan satu kondisi di mana seseorang yang sama sekali tidak berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan ini sesungguhnya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kedatangan Tuhan itu merupakan satu kepastian. Tidak ada satupun dari kita yang luput. Makanya entah kita diangkat bersama-sama atau dipanggil Tuhan sendiri-sendiri. Kita ini seperti orang yang sedang mengantri
bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan menjadi bagiannya. Kita tidak tahu berapa yang di depan dan berapa orang yang di belakang kita. Tapi yang jelas diingatkan bahwa untuk kita masing-masing akan ada satu masa di mana kita harus menerima bagian untuk dipanggil Tuhan. Nah, sesungguhnya pengertian itu bisa bernilai atau bermakna positif. Ketika kita melihat itu sebagai satu kepastian, kita bisa mengambil satu makna positif, bahwa dunia ini pasti kita tinggalkan. Sesedih apapun, sesusah apapun, serumit apapun persoalan yang kita hadapi dalam kondisi apapun, pada saatnya kita akan mendapatkan kelepasan yang besar, bahwa kita akan bertemu muka dengan Allah yang selama hidup kita abdikan diri kita. Tapi barangkali kalau orang yang hatinya tidak di sana, itu merupakan satu kondisi yang membuat kita bersedih atau duka cita atau bahkan takut dan khawatir. Jadi inti dari berjaga-jaga adalah bagaimana kita mempersiapkan satu hari itu adalah hari kemenangan yang besar bagi kita. Kita justru bisa melepaskan kerinduan kita kepada satu pribadi yang selama ini kita cari-cari, kita tinggikan, kita muliakan. Kemudian yang kedua, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Artinya tidak ada yang tahu. Mungkin sebentar lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, ya. Jadi pada saatnya nanti, di mana tidak seorang pun tahu, kita pasti mengalaminya. Jadi sudah tahu apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang memiliki hikmat, bahwa kapanpun waktu itu datang, kita harus bersiap diri. Kapanpun waktu itu terjadi dalam hidup kita, kita adalah orang yang terus menanti-nantikannya. Jadi yang dinantikan justru ketika orang mempunyai hikmat Tuhan, hidup dalam kebenaran, justru saatnya itu yang kita nantikan, sehingga bagaimana kita mempersiapkan diri senantiasa. Kemudian kebenaran yang ketiga, tetapi orang yang hidup dalam terang, mereka selalu bersiap diri, selalu waspada, dan selalu berjaga-jaga. Firman Tuhan tadi dikatakan di Perjanjian Baru Bahasa Indonesia sehari-hari, kita tidak boleh santai atau tidur-tidur saja, melainkan selalu bersiap diri dengan pikiran yang tenang, terang. Pikiran yang terang itu apa? Kita bisa mengacu pada Filipi 4 ayat 8, tidak takut, tidak marah, tidak benci, tetapi memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji dan disebut kebaikan. Itu satu. Yang kedua, pikiran kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam apapun kondisi yang kita hadapi, kita dilatih untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Sesulit apapun, serumit apapun yang kita hadapi, Tuhan tangannya jauh lebih besar untuk menolong kita. Yang ketiga, pikiran yang terang adalah tetap mengasihi orang-orang lain, katanya. Hidup kita abdikan untuk tetap dalam pelayanan, melayani orang lain, terlebih melayani Tuhan. Kemudian, pikiran yang terang itu mengandung maksud tetap berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Allah memilih kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Jadi pikiran yang terang itu adalah Filipi 4 ayat 8, memikirkan tadi yang benar, kemudian percaya kepada Tuhan, mengasihi orang lain, berharap dengan yakin bahwa Allah pasti menyelamatkan kita. Kemudian firman Tuhan tadi memberikan kita pengertian bahwa kita tetap harus bertindak dengan tekun dan tetap saling mendorong dan saling menguatkan. Kita hidup dipanggil Tuhan,
dalam jemaat Tuhan yang luar biasa. Di pagi ini kita sudah bersekutu, ya. Ada maksud dan rencananya bahwa kita dikumpulkan untuk saling mendorong, saling menguatkan. Tidak ada seorang pun yang kuat bertahan tanpa dukungan orang lain. Ada kalanya kita mesti mendorong dan menguatkan. Tapi Tuhan seringkali izinkan juga kita didorong dan dikuatkan. Jadi saya tidak lebih hebat, lebih kuat dari saudara semuanya. Ketika saya diberikan kekuatan, saya mendorong saudara yang lain, menguatkan saudara yang lain. Tetapi pada saat saya diizinkan dalam kelemahan, saudara mendorong dan menguatkan saya. Dalam jemaat Tuhan ada kesadaran yang luar biasa untuk hidup sebagai saudara yang sesungguhnya. Kita diikatkan bukan hanya dengan darah dan daging berdasarkan keturunan yang akan selesai ketika kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita diikatkan oleh kasih yang kekal, oleh kematian Kristus. Kita dipanggil untuk melayani hidup di dalam kekekalan. Kita sedang dilatih bersama-sama untuk hidup di dalam kekekalan. Sekarang kita berkumpul, sekarang kita melayani, sekarang kita saling mendorong dan mendukung, sampai kapanpun kita tetap dikumpulkan dalam keabadian, dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, luar biasa panggilan kita di dalam jemaat Tuhan. Kami membutuhkan saudara semuanya, kita hidup bersama-sama untuk saling meneguhkan dan mendorong satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.